Mutiara Hikmah. Tidak ada pengelompokan, tidak ada kepartaian. Yu'qadul wala wal bara 'alaiha, yang ditegakkan wala dan bara atas dasar kelompok, atas dasar golongan, atas dasar partai. Fabidin azanillahu wa iyyakum. Pengelompokan kaum muslimin tidak selamanya terlarang. Ada yang boleh memetakan kaum muslimin, ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C, gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengelompokkan kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut sebagian mereka kaum apa? Muhajirin, dan sebagian mereka kaum Ansar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagian kaum muslimin sebagai muslim muhajirin. Allah menyebut sebagian muslim di zaman itu dengan muslim Ansar. Tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga mencela pengelompokan. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok itu bangga dengan kelompoknya masing-masing. Titik garis pembedanya adalah pengelompokan kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya itu bisa jadi benar apabila dasarnya pertama. Pengelompokan itu dilandasi oleh sebuah kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kaum muslimin, ada yang muhajirin, ada yang ansar. Landasannya adalah karena amal perbuatan baik. Mereka orang-orang yang hijrah namanya muhajirin, mereka orang-orang yang membela Islam namanya ansar. Jadi namanya ansar. Yang kedua, tidak dibangun di atasnya al-wala wal bara. Tidak dibangun di atasnya rasa benci, rasa suka. Pokoknya itu kelompokku ya harus dibela. Pokoknya itu adalah bukan kelompokku yang harus tidak dibela. Tatkala muhajirin dan ansar, mereka itu pengelompokan yang Allah berikan langsung itu membawa kepada efek wala wal bara, dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan seruan jahiliyah. Tatkala mereka, para Rasulullah SAW dan para sahabat pulang dari perang Bani Mustalik, pulang dari perang Bani Mustalik. Di tengah perjalanan nuansa perang, hati itu masih panas, gelegak darah perang, fisik capek. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk istirahat. Tatkala mereka istirahat, lumrahi orang itu istirahat, ngumpul itu sama yang cocok dengannya, yang sak geng, yang sak kelompok. Maka teman-teman Ansor ngumpul sama teman-teman Ansor, teman-teman Muhajirin ngumpul sama teman-teman Muhajirin. Itu normal ya kawan. Makanya kalau di Al-Furqan, sing dari luar Jawa, sing dari Sumatera, ya ngumpulin kadang-kadang sama teman-teman Sumatera, yang dari mana ngumpulnya sama itu, biarin aja, normal itu ya kawan. Itu manusiawi, sangat amat manusiawi. Jadi semacam itu sangat manusiawi. Lah, sebentar, tak selesaikan cerita itu. Kaum Ansar butuh air. Akhirnya mereka mengutus salah satu di antara mereka untuk ngambil air. Qadarullah di waktu yang sama teman-teman Muhajirin juga butuh air. Mereka minta salah satu di antara mereka untuk ke tempat air. Ketemulah utusan dari Ansar sama utusan dari Muhajirin, sama-sama butuh air. Dalam nuansa capek, penat, fisiknya lelah gitu ya. Sahabat Muhajirin itu inginnya itu guyonan, inginnya itu humor,
ini guyonan gitu ya. Tapi akhirnya terjadi kesalahpahaman. Sang sahabat Muhajirin itu bukan mukul sih, apa ya? Yani nepuk pantat sahabat Ansor. Karpe teman Muhajirin itu guyon, canda, gurau. Tapi dalam uruf orang-orang Madinah, pantat dipukul itu penghinaan. Itu penghinaan. Akhirnya dia teriak keras, ya lal Ansor, wahai sahabat-sahabat Ansor, tolong aku dihina. Sahabat-sahabat Ansor bangkit, ingat ya, suasana barusan selesai perang, darah itu masih darah perang. Jadi bangkit, setelah bangkit dia tuh ingin untuk menghabisi, memukul, menghajar sahabat Muhajirin itu. Melihat ada sahabat-sahabat Ansor berdiri, dia teriak dengan keras, ya lal Muhajirin, wahai sahabat-sahabat Muhajirin, tolong aku mau dipukul, aku mau dihajar gitu. Sahabat-sahabat Muhajirin begitu mendengar seruan itu langsung berdiri. Tanpa mereka itu cek dan dicek kasus. Pokoknya ada teman Ansor yang minta bantuan dibantu, ada teman Muhajirin yang minta bantuan dibantu oleh orang-orang Muhajirin. Hampir mereka itu saling berperang. Hampir mereka itu saling tempur sendiri antara mereka. Ingat ya, suasana barusan selesai perang. Mendengar kejadian itu, Rasulullah SAW langsung berdiri di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, abida'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkanlah seruan-seruan semacam itu. Fa innaha muntinah. Karena seruan semacam itu adalah seruan yang sangat busuk. Jadi intinya para hadirin azanillahu wa iyyakum. Yang beliau inginkan di sini, tidak boleh ada pengelompokan yang sampai yuqadul wala wal bara 'alaiha, yang sampai digunakan untuk menegakkan wala wal bara. Adapun sekedar berkelompok tak ada masalah. Dalam artian apabila tidak ada nilai pelanggaran syar'i dalam yang semacam itu. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka yani wa ta'ala. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.